banget, ada aktivis disiram air keras saat malam hari oleh 2 orang. Jadi kejadian ini dialami oleh Andri Yunus, aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disebut Kontras. Kali ini Anies benar-benar marah dan murka, teman-teman. Sebab aktivis HAM itu disiram air keras. Ini adalah tindakan yang sangat biadab. Yuk kita simak videonya. Negara, pemerintah harus melindungi supaya kehidupan demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Karena itu negara berkewajiban menuntaskan sampai selesai. Kami berjumpa dengan orang tuanya, ayah, ibu, dan adiknya, karena Andri masih dalam proses recovery yang diisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan siapapun juga kecuali tim medis karena risiko infeksi yang sangat tinggi. Jadi jumpa dengan orang tuanya tadi. Anda melihat kasus ini apa sih menurut Mas Anies? Masih ada sebagian yang memandang kritik itu sebagai ancaman. Padahal kritik itu adalah pengawasan. Nah, orang-orang yang memandang kritik sebagai ancaman ini itu kemudian muncul dalam peristiwa seperti ini. Karena Andri vokal, lalu dia merasakan sekarang ini serangan dan sederhana sekali. Ini berarti masih ada unsur-unsur di negeri ini yang menganggap kritik itu sebagai ancaman, karena itu ditiadakan. Ini bukan ancaman, harus ditiadakan. Itu sebabnya kenapa negara, pemerintah harus melindungi supaya kehidupan demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Dan kita bersyukur, bangga masih banyak aktivis-aktivis seperti Andri. Itu optimisnya. Tapi di sisi lain, serangan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada unsur dalam bangsa kita yang sanggup melakukan kekerasan yang biadab, yang brutal seperti yang dialami oleh Andri. Akibat apa? Akibat ada kritik. Nah, ini berbahaya. Karena itu negara berkewajiban menuntaskan sampai selesai supaya peristiwa ini tidak berulang dan pelaku sampai pemberi perintahnya itu diungkap dan dihukum yang menjerakan. Dengan begitu demokrasi kita akan terjaga. Jadi kami berjumpa dengan orang tuanya, ayah, ibu, dan adiknya, karena Andri masih dalam proses recovery yang diisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan siapapun juga kecuali tim medis karena risiko infeksi yang sangat tinggi. Jadi jumpa dengan orang tuanya tadi. Anda melihat kasus ini apa sih menurut Mas Anies? Ya, saya ada beberapa catatan ya. Pertama, keberanian Andri Yunus ini itu memberikan bukti bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki keberanian untuk memikirkan negeri ini, memikirkan masa depan, lebih daripada memikirkan keselamatan dirinya. Andri ini termasuk orang-orang pertama dan juga aktivis-aktivis yang lain yang mendeteksi tanda-tanda kemunduran demokrasi, lalu aktif menyuarakan usaha untuk mencegah kemunduran demokrasi. Andri dan teman-teman aktivis adalah bukti keberanian itu. Jadi kita semua tentu marah, kita semua tentu ingin ada segera langkah-langkah hukum untuk menangkap pelakunya. Tapi juga kemarahan itu tidak boleh membabi buta. Tapi juga jangan kemudian jadi takut karena peristiwa ini. Kemarahan ini harus disalurkan secara terstruktur, secara rapi, sehingga dia menjadi daya tekan untuk bisa ada penyelidikan sampai tuntas. Dan kita percayakan pada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya, bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya, dan ditegakkan keadilan
yang seadil-adilnya, dan saya rasa itu yang menjadi harapan, paling nggak harapan saya dan kita semua. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. 2 hari yang lalu ya, bagaimana viral, bahkan sampai hari ini teman-teman, viral ya di pemberitaan di media sosial terkait dengan ada aktivis HAM ya, yang disiram dengan air keras. Ini tindakan yang sangat biadab ya, tindakan yang sangat keji ya, sangat-sangat di luar nalar ya, jahat banget lah ya kan. Bagaimana Andri Yunus ini adalah aktivis HAM ya, beliau adalah aktivis kontras teman-teman ya, yang selalu menyuarakan dan membela hak-hak rakyat ya, hak asasi manusia dan sebagainya. Dan Andri Yunus ini beliau itu ya sedang mengkritik ya undang-undang aparat lah ya, undang-undang aparat, bahkan sampai kalau kita lihat Andri Yunus ini pernah menggerebek ya atau mendatangi sebuah hotel ketika pada saat itu adalah banyak pejabat ya, banyak perwakilan rakyat lagi membahas undang-undang ya, RUU undang-undang di salah satu hotel teman-teman. Andri Yunus tuh pernah hadir di sana, dan kemudian ia juga sedang menggugat ya sebuah undang-undang aparat lah ya, saya nggak mau sebut nama aparatnya apa ya. Kemudian itu bahkan gugat di MK teman-teman, dan ini sedang berjalan. Nah, naasnya bahwa Andri Yunus ini betul-betul kena apesnya teman-teman ya, dengan aktifnya beliau bersuara. Kemudian Andri Yunus ini disiram oleh 2 orang ya, oknum 2 orang, kita nggak tahu siapa. Polisi sampai detik ini belum mengungkapkan siapa pelakunya ya, disiram dengan air keras. Dan Andri Yunus terkena luka bakar sekitar 24% teman-teman. Ini sangat miris ya, sangat menyakitkan ya, dan sangat biadab teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya mengecam keras tindakan-tindakan premanisme, tindakan-tindakan yang tidak mendasar ini teman-teman, terkait dengan ini adalah pembungkaman aktivis-aktivis yang bersuara keras ya di dalam negara kita teman-teman. Dan pemerintah ya, pihak kepolisian harus mengusut ini tuntas ya, harus menyelesaikan ini, siapa dalangnya, siapa yang menyuruh, siapa pelakunya. Ini kan belum ada teman-teman, belum menjadi ditangkap atau menjadi tersangka. Bagaimana menurut kalian?